Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair anak-anak. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pagi ini kita akan belajar bab 5, yaitu tentang hadis. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang bab 5, yaitu tentang hadis ya. Nah, Ustazah akan menyampaikan 2 hadis. Kita tunggu ya. Yang pertama adalah hadis tentang rukun Islam. Ada yang sudah pernah dengar hadis rukun Islam? Nah, kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdirrahman Abdillah ibni Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa saumu ramadan. Artinya, dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama, persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah atau Rasul Allah. Yang kedua, melaksanakan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, haji ke Baitullah. Yang kelima, puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ibarat sebuah rumah akan menjadi sempurna dengan ada tiang-tiangnya. Islam juga akan sempurna dengan adanya rukun-rukunnya. Sekarang kita bahas kandungan hadis dari rukun Islam tadi ya. Dalam hadis ini Rasulullah mengilustrasikan. Ilustrasi itu apa anak-anak? Ilustrasi itu ibarat ya. Rasulullah itu mengibaratkan Islam dalam sebuah bangunan yang tertata rapi, tegak di atas fondasi-fondasi yang kokoh. Nah, apa saja itu fondasi-fondasinya? 1, 2 kalimat syahadat. Kesaksian tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya, mengakui adanya Allah yang tunggal dan membenarkan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menegakkan sholat. Artinya, senantiasa menunaikan sholat pada waktunya. Jadi kalau sudah mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung mengambil air wudhu dan segera ke masjid. Nah, itu namanya sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya dengan memenuhi semua syarat dan rukunnya.
juga memperhatikan segala adab dan sunah-sunahnya. Adab ketika di masjid bagaimana, adab ketika berwudu bagaimana, kita harus memperhatikan juga sehingga dapat memberi manfaat kepada seorang muslim, yaitu meninggalkan segala perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, dan tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lanjut ya. Cepret. Yang ketiga, menunaikan zakat. Zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan harta benda. Melalui zakat akan tercipta keseimbangan sosial, terhapusnya kemiskinan. Makanya kalau ada yang bilang memberi orang itu bikin miskin, itu salah. Justru memberi zakat, memberi sedekah itu akan diganti sama Allah berlipat ganda. Ya. Kemudian terjalinnya kasih sayang dengan memberi zakat akan semakin akrab ya sesama muslim dan saling menghargai sesama muslim. Kita jadi bisa saling menghargai sesama teman, sesama muslim. Yang keempat, haji. Siapa yang sudah pernah haji? Belum ya? Kita doakan semoga kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa pergi haji ke Baitullah. Di mana itu? Makkah Al-Mukarramah. Yang kelima, nah ini dia, puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan tuh terjadi di bulan apa? Di bulan Ramadan, seperti saat ini yang kita jalani ya. Puasa Ramadan. Apa itu bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu kemudian menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, karena itu barang siapa di antara kamu yang masuk bulan Ramadan, maka puasalah ya. Kalau sudah memasuki bulan Ramadan, kata Allah, berpuasalah. Ya, sekarang masuk ke hadis yang nomor 2. Anjuran menyayangi dan menghormati. Apa ini Ustazah? Nah, kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa minna malam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Artinya, bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang yang dituakan di antara kami. Hadis riwayat Tirmidzi. Maksudnya apa ini Ustazah? Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Nah, kita masuk ke kandungannya, kandungan hadis. Islam mengajarkan akhlak mulia kepada kita, yaitu saling menyayangi dan menghormati sesama muslim. Supaya apa Ustazah? Supaya timbul persaudaraan, supaya kita semakin akrab, supaya umat Islam ini bersatu. Makanya kenapa dalam hadis ini harus bisa saling menghormati yang lebih tua
dan menyayangi yang lebih muda. Ya, sampai sini paham ya? Wah, kok muter-muter gini ya? Oh, udah selesai. Nah, kesimpulannya apa ini? Tadi hadis yang pertama tentang rukun Islam. Kesimpulannya, Islam itu dibangun 5 pondasi. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, haji. Yang kelima, puasa Ramadan. Kemudian hadis yang kedua, kesimpulannya apa? Islam mengajarkan akhlak mulia kepada kita supaya saling menyayangi dan menghormati sesama muslim. Supaya apa? Supaya menumbuhkan rasa persaudaraan dan persatuan di antara kaum muslimin. Oke, terima kasih anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi hadis sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.